Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3212. Ketika Ji Yun dan Huo Feng mendengar ini, mereka segera berbalik dan melihat tidak ada seorang pun di gang kosong. Tuan Dev, ada orang yang mengikuti kemana? Ji Yun bertanya dengan bingung. Ya, saya tidak melihat siapapun. Huo Feng juga sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa Dev tiba-tiba berbicara ke udara. Dev mengabaikan mereka berdua, tetapi terus berkata ke gang yang kosong, "Saudaraku, jika kamu tidak muncul, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Saat Dev selesai berbicara, pria di dalam kekosongan di depan mereka bergetar untuk beberapa saat, dan kemudian sesosok tubuh perlahan muncul. Ketika Ji Yun dan Huo Feng melihat ini, mereka buru-buru mundur dan mengambil posisi. Mereka tidak menyangka seseorang bisa bersembunyi di kehampaan tanpa ketahuan. Mereka bahkan tidak menyadari bau tempat itu. Walaupun ada banyak teknik tembus pandang, mereka hanya bisa menyembunyikan tubuh, namun sulit untuk menyembunyikan nafas di dalam tubuh sepenuhnya. Tapi orang di depannya bukan hanya tidak terlihat, tapi juga tidak bernafas sama sekali. "Oh, aku ingat, kamu juga datang ke sini dengan susunan teleportasi dan mengambil pesawat kami." Ji Yun memandang biksu berjanggut yang muncul dan tiba-tiba teringat. Bagaimanapun juga, biksu berjanggut ini cukup unik, jadi Ji Yun agak terkesan. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti kami?" Petik 2. Dev bertanya pada biksu berjanggut itu dengan suara dingin. "Siapa kamu?" Biksu berjanggut itu bertanya balik. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan senyum. "Kamu tidak tahu siapa saya? Mengapa kamu ingin mengikuti kami?" Petik 2. "Saya pikir kamu sedang mengamati kami ketika kami berada di susunan teleportasi, kan?" Biksu berjanggut itu tidak menyangkalnya, tapi melirik ke arah Ji Yun, lalu bertanya, "Mengapa kamu begitu tertarik dengan keluarga Ji?" Petik 2. "Pertama, beritahu saya siapa Anda. Jika Anda tidak memberitahu kami, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Sekarang, Dev sepertinya tidak mau melakukannya. Mengikuti kata-kata biksu berjanggut itu, tubuhnya bergerak perlahan, mengelilingi biksu berjanggut itu. Melihat ini, biksu berjanggut itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, "Kalian tiga biksu kecil Fusion Realm masih ingin bersikap kasar kepada saya. Anda hanya melebih-lebihkan kemampuan Anda." Petik 2. "Karena Anda ingin tahu siapa saya, maka saya izinkan saya memberitahu Anda." Setelah biksu berjanggut selesai berbicara, lengan baju dan jubahnya bergoyang di depannya, dan janggut di wajahnya menghilang dalam sekejap, berubah menjadi seorang pemuda berkulit putih. Bahkan aura di tubuhnya telah berubah sedikit. "Namaku Ji Cheng, putra tertua dari keluarga Ji." Ji Cheng memperkenalkan dirinya. Dev tampak sedikit terkejut dengan perubahan pada biksu berjanggut itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa orang lain itu berasal dari keluarga Ji, dia menjadi semakin bingung. Karena mereka berdua adalah anggota keluarga Ji, kenapa Ji Cheng mengubah penampilan dan auranya? Kenapa dia tidak tinggal bersama majikan kedua Ji? Karena kamu berasal dari keluarga Ji, mengapa kamu ingin mengubah penampilanmu? Mengapa kamu tidak tinggal bersama tuan kedua Ji? Petik 2. Dev bertanya dengan ragu, "Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Siapa kalian bertiga? Mengapa kamu ingin bertanya tentang keluarga Ji?" Petik 2. "Dan mengapa orang ini memiliki aura unik dari keluarga Ji kita?" Ji Cheng menunjuk ke arah Ji Yun, kata. Tampaknya alasan mengapa Ji Cheng memperhatikan Dev dan yang lainnya, dan bahkan mengikuti mereka, adalah karena aura unik Ji Yun. Karena dia juga anggota keluarga Jimu, jadi wajar jika dia memiliki aura unik keluarga Jimu, kata Dev perlahan. "Omong kosong, aku kenal semua orang di keluarga Ji kita, kenapa aku tidak kenal dia?" Ji Cheng tidak percaya. "Ji Yun, ambillah tanda yang diberikan ayahmu," Dev berkata pada Ji Yun. Ji Yun mengangguk, lalu mengeluarkan koin perunggu itu. Ketika Ji Cheng melihat koin perunggu itu, matanya tiba-tiba membelalak, dan ekspresi wajahnya penuh keterkejutan. Bab 3213. "Dari mana kamu mendapatkan koin ini?" Ji Cheng melangkah maju dan meraih tangan Ji Yun yang memegang koin kuno itu dan bertanya. "Ayahku memberikan ini kepadaku," kata Ji Yun. "Siapa nama ayahmu?" Ji Cheng bertanya. "Ji Lianzan." Saat Ji Yun menyebut nama ayahnya, tubuh Ji Cheng sedikit gemetar. "Ji Lianzan, Ji Lianzan,
Ji Cheng menyebut nama itu berulang kali dan tiba-tiba memeluk Ji Yun. Kamu sebenarnya adalah putra paman ketiga. Aku tidak menyangka kamu menjadi putra paman ketiga. Bagaimana kabar paman ketiga? Petik 2. Ji Cheng sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berhenti menangis. Ketika Dev memandang Ji Cheng seperti itu bukanlah kepura-puraan, tapi ekspresi sebenarnya dari perasaannya. Ji Yun juga merasakan ketulusan Ji Cheng, dan air mata terus mengalir. Ayahku sangat baik, dia memintaku untuk membawa token itu ke rumah Ji kali ini, dan juga untuk menemui kakekku. Kata Ji Yun cepat. Setelah Ji Cheng memeluk Ji Yun dan menangis beberapa saat, dia melepaskan Ji Yun dan menyeka air matanya. Saudaraku, pulanglah bersamaku. Pamanmu akan sangat senang jika dia tahu itu kamu. Ji Cheng menarik Ji Yun dan berjalan menuju keluarga Ji. Saudaraku, tuan kedua Ji barusan pasti paman kedua. Kenapa kamu tidak bersamanya? Petik 2. Ji Yun bertanya dengan bingung. Saudaraku, kamu baru saja tiba dan kamu tidak tahu banyak tentang situasi keluarga Ji. Ayo kita bicara sambil berjalan. Ji Cheng menghela nafas pelan, lalu mengikuti Ji Yun untuk memperkenalkan situasi keluarga Ji. Setelah perkenalan Ji Cheng, Dev akhirnya paham kalau lelaki tua keluarga Ji itu memiliki 3 orang putra, yaitu Ji Lianjun, Ji Lianying, dan Ji Lianzan. Kakak tertua Ji Lianjun memiliki seorang putra dan 2 putri. Ji Cheng adalah putra tertua, disusul oleh kakak perempuan tertua Ji Meiyan dan kakak perempuan kedua Ji Meiling. Anak tertua kedua, Ji Lianying, memiliki seorang putra dan putri yaitu putra Ji Yue dan putri Ji Meizhen. Berikutnya adalah Ji Yun. Saudaraku, kamu adalah anak bungsu di keluarga Ji kami, jadi kamu adalah saudara laki-laki ke-6. Ji Cheng dengan senang hati meraih tangan Ji Yun dan berkata, adapun mengapa Ji Cheng tidak berkemah dengan perusahaan Erbo Ji, Ji Cheng tidak menjelaskan secara detail, dia hanya membuat alasan sembarangan. Dev di samping dapat melihat bahwa situasi keluarga Ji sangat rumit, dan Ji Cheng mungkin ingin mengatakan sesuatu. Melalui percakapan di sepanjang jalan, mereka menjadi akrab satu sama lain. Dev tahu bahwa Ji Cheng adalah orang yang setia dan dia menyukai Ji Yun dari lubuk hatinya. Segera, beberapa orang datang ke sebuah rumah besar. Di mansion ini, terdapat berbagai pepohonan yang tumbuh, dan di bawahnya terdapat aliran sungai yang mengalir, yang memiliki pesona Jiangnan. Hanya dengan melihat mansion ini, terlihat bahwa keluarga Ji jelas merupakan salah satu dari sedikit keluarga di kota kuning dan biru ini. Setelah memasuki halaman, 2 gadis bertatap muka. Kedua gadis itu terlihat hampir persis sama, mengenakan gaun putih dan memiliki aura peri. Saudaraku, apakah ada tamu di rumah? 2 gadis datang dan berkata kepada Ji Cheng. Kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah putra paman ketiga Ji Yun, yang juga saudara laki-laki ke-6 kami. Petik 2. Keduanya adalah teman dari saudara laki-laki ke-6, Dev, Huofeng. Ji Cheng memperkenalkan kedua gadis itu. Kakak ke-6, ini kakak perempuan tertuamu Ji Meiyan, dan ini kakak perempuanmu yang kedua Ji Meiling. Mereka kembar. Petik 2. Ji Cheng menunjuk ke arah kedua gadis itu dan berkata, kakak tertua, kakak kedua. Ji Yun menyapa kedua gadis itu dengan sangat sopan. Putra paman ketiga, asli atau palsu? Kedua gadis itu memandang Ji Yun, lalu Ji Meiyan berkata, saudaraku, kamu tidak salah. Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar tentang paman ketiga. Mengapa seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul? Ayolah, kamu tidak bisa jadi pembohong kan? Ji Meiling juga berkata, ya, kamu tidak bisa jadi pembohong kan? Ada banyak orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Ji kita akhir-akhir ini tahun. Perkataan kedua gadis itu membuat Ji Yun sangat malu. Bab 3214. Jangan bicara omong kosong. Ji Cheng memelototi Ji Meiyan dan Ji Meiling, lalu berkata, kalian berdua, bawa mereka ke ruang tamu untuk beristirahat, dan aku akan pergi mencari ayahku. Setelah Ji Cheng mengatakan itu, dia pergi. Dan Ji Mei, Sister Yan dan Ji Meiling masih menatap Ji Yun, mata mereka penuh kewaspadaan. Kakak tertua, kakak kedua, saya benar-benar dari keluarga Ji. Ji Yun merasa sedikit tidak nyaman dipandang oleh mereka berdua. Berhenti, jangan panggil kami seperti itu dulu. Kakak laki-lakiku yang tertua adalah pria yang setia dan sering ditipu oleh orang lain.
Tapi tidak mungkin menipu kami dua saudara perempuan. Apakah kamu dari keluarga Ji atau tidak? Kami akan melakukannya, cari tahu segera, ikut kami. Kata Ji Meiyan, berbalik dan berjalan ke depan, dan Ji Meiling segera mengikuti. Ji Yun hanya bisa melihat ke arah Dev dan yang lainnya sambil tersenyum canggung, lalu mengikuti mereka. Kedua orang itu memimpin, gerakan mereka sangat ringan, seolah-olah mereka melayang di tanah. Saat mereka melewati bebatuan, bunga, dan tanaman, mereka berdua saling memandang dan tiba-tiba berbalik ke sisi bebatuan. Ketika Dev dan yang lainnya mengejar mereka, mereka sudah pergi. Hei, di mana orangnya? Ji Yun berkata dengan kaget. Ji Yun, sepertinya kedua saudara perempuanmu tidak mudah diajak main-main. Kamu harus berhati-hati. Huo Feng tersenyum pada Ji Yun. Wajah Ji Yun penuh rasa malu, dia tidak menyangka ini akan terjadi setelah kembali ke rumah. Ruang tamunya harusnya di depan, ayo kita ke sana sendiri, kata Ji Yun dengan canggung. Ketiga orang itu berjalan menuju rumah di depan mereka, tetapi setelah berjalan lama, ketiga orang itu menemukan bahwa tidak peduli kemanapun mereka mengambil, mereka akan berakhir kembali di bebatuan dan tidak dapat mencapai rumah itu sama sekali. Ji Yun ingin mencoba terbang, tetapi ternyata ada batasan di halaman dan tidak ada cara untuk terbang. Apa yang terjadi? Tanya Ji Yun bingung. Halaman keluarga Ji sekarang sangat luas sehingga kami tersesat dan tidak bisa keluar. Huo Feng melihat sekeliling, Hua Cao Cao menghela nafas. Kami tidak tersesat, tetapi telah memasuki susunan ilusi. Dev bertanya tentang lingkungan sekitar, dan kemudian berkata dengan senyum bodoh. Dia tidak menyangka seseorang akan memasang susunan ajaib di halaman rumahnya. Tapi tidak apa-apa, setidaknya Phantom Array dapat melindungi keselamatan pemiliknya. Jika seseorang masuk ke dalam rumah, mau tidak mau mereka akan jatuh ke dalam Phantom Array. Ini memberi pemilik waktu untuk bersiap. Kedua saudara perempuan ini sangat jahat, mereka benar-benar membawa kita ke dalam formasi ilusi. Huo Feng berkata agak tidak senang. Kali ini, Ji Yun merasa semakin malu. Dia hanya bisa tersipu dan berkata, Nona Huo Feng, maafkan aku. Petik 2. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu semua karena kedua saudara perempuanmu yang terlalu buruk. Petik 2. Huo Feng, dia berkata dengan marah. Tidak buruk, mungkin mereka lebih berhati-hati. Dev tahu bahwa sebelum mereka datang, pasti ada seseorang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Ji. Lagi pula, bukan rahasia lagi kalau anak ketiga dari keluarga Ji kawin lari dengan seseorang. Puan, bisakah kamu menerobos formasi ilusi ini? Huo Feng bertanya. Hancurkan. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jika aku mematahkan formasi ilusi ini, akan terlihat bahwa aku terlalu tidak kompeten. Huo Feng memandang Dev seperti itu dan langsung mengerti apa yang sedang dilakukan Dev, melakukan. Dia akan mengubah formasi hantu ketika keluarga Ji memasuki formasi hantu, mereka tidak akan pernah bisa keluar tanpa bantuan Dev. Saat ini, Ji Meiyan dan Ji Meiling sedang duduk dan makan di lobi. Kakak, apakah menurutmu kakak laki-laki tertua akan menghukum kita jika dia tahu kita melakukan ini? Ji Meiling bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, orang-orang ini pasti datang ke sini untuk mencuri makanan dan minuman. Kakak tertuaku adalah pria yang setia dan selalu mudah mempercayai orang. Dia akan mengundang ayah ke sini nanti, dan kami akan melepaskan orang-orang ini. Lalu kami akan melepaskannya, katakan yang sebenarnya sekarang kamu lihat, bagaimana kakak bisa menghukum kita. Ji Meiyan berkata dengan acuh tak acuh. Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, komen, dan subscribe, RD1 Channel, bab 3215. Melihat kakaknya mengatakan ini, Ji Meiling tidak berkata apa-apa lagi, tapi dia selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Segera, Ji Cheng datang bersama ayahnya Ji Lianjun. Ayah, aku yakin kali ini pasti anak paman ketiga, karena aku sudah melihat token keluarga Ji kita. Sudah bertahun-tahun, belum ada kabar dari paman ketiga. Kali ini aku akhirnya bisa menghubunginya. Ji Cheng berkata dengan penuh semangat mengikuti Ji Lianjun sambil berjalan. Ji Lianjun juga sangat gembira. Baiklah, jika putra paman ketigamu benar-benar ada di sini kali ini, maka kita harus menghiburnya dengan baik, tetapi menghibur adalah hiburan, jadi jangan bicarakan masalah keluarga padanya. Sekarang Ji keluarga telah menjadi seperti
Ini dalam situasi ini, aku tidak ingin paman ketigamu dan keluarganya terlibat lagi. Yah, aku tahu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Ji Cheng mengangguk. Saat Ji Cheng dengan cepat masuk ke aula bersama Ji Lianjun, dia hanya melihat Ji Meiyan dan Ji Meiling duduk di aula sedang makan. Ji Cheng tertegun dan berkata, "Kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, saya meminta Anda untuk membawa saudara laki-laki ke-6. Di mana yang lainnya?" Petik 2. Ji Meiling tidak berani berbicara, tetapi hanya menatap Ji Meiyan. Ji Meiyan berkata, "Saudaraku, orang-orang itu pada pandangan pertama adalah pembohong. Kami telah membawa mereka ke dalam barisan ilusi dan kami tidak bisa membiarkan mereka berkeliaran di keluarga Ji kami." Apa? Mata Ji Cheng melebar, dan dia tiba-tiba. Dia marah dan berkata, "Siapa yang memintamu melakukan ini? Aku sudah memastikan token keluarga Ji. Bagaimana bisa itu pembohong? Kamu hanya membuat omong kosong." Ji Cheng meraung, sementara Ji Meiyan berkata dengan wajah sedih, "Siapa yang tahu kamu setelah mengkonfirmasi tokennya, tidak ada bahayanya membawa mereka ke dalam formasi hantu, jadi kenapa kamu berteriak?" Petik 2. Meiyan, kamu sudah sangat tua, kamu hanya main-main, cepat bawa orang keluar dari formasi hantu. Jika memang benar putra paman ketigamu yang ada di sini, kalian berdua tunggu saja untuk dihukum. Ji Lianjun juga berkata dengan ekspresi jelek. Ketika Ji Meiyan melihat ayahnya juga marah, dia tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, jadi dia buru-buru memanggil Ji Meiling untuk menjemput Dev dan yang lainnya. Kedua gadis ini sangat menyebalkan. Mereka nakal sepanjang hari. Petik 2. Ji Cheng melihat ke belakang mereka dan menghela nafas. "Cenger, kali ini kamu diam-diam mengikuti paman keduamu ke wilayah utara. Apakah kamu mendapatkan sesuatu?" Ji Lianjun bertanya pada Ji Cheng. "Ayah, tebakanmu benar. Paman kedua saya tidak menemukan Yao Zun, tetapi pergi ke Istana Juman. Namun, karena Istana Juman dijaga ketat, saya tidak bisa mengikutinya. Adapun paman kedua yang mengikuti Istana Juman, saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang bicarakan." Jawab Ji Cheng. "Hei, paman keduamu terlalu berpikiran sempit dan kejam. Kalau tidak, mengapa tidak memberinya posisi kepala keluarga? Aku khawatir kakekmu tidak punya banyak waktu lagi. Sekarang, paman keduamu tidak punya banyak waktu lagi. Jangan pikirkan bagaimana memberikannya padanya. Kakekmu menyembuhkanmu, tapi dia membentuk geng di mana-mana dan ingin merebut posisi kepala keluarga. Itu benar-benar membuatku sedih." Ji Lianjun menghela nafas. Tanda seru. "Ayah, jika tidak berhasil, ayo serang dulu. Kalau tidak, jika paman kedua benar-benar bergabung dengan Istana Juman untuk menangani kita, itu akan mendapat masalah," kata Ji Cheng dengan tatapan tajam di matanya. Tanda seru. Ji Lianjun menatap Ji Cheng dengan dingin dan berkata, "Brengsek, itu paman keduamu. Bahkan jika paman keduamu punya ide untuk merebut posisi kepala keluarga dan bersatu dengan orang lain, dia masih belum melakukannya, belum ada apa-apa. Bagaimana kita bisa memulainya, melakukannya? Kami adalah satu-satunya di keluarga Ji sekarang. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah bagi saudara untuk saling membunuh. Mengapa kita tidak membiarkan orang lain menertawakannya? Kami." Petik 2. "Cenger, kamu adalah orang yang setia. Izinkan saya memberitahu Anda, saya lebih suka paman kedua Anda yang disalahkan. Kami tidak bisa mengecewakannya, kami tidak akan pernah bisa menanggung keburukan, apakah Anda mengerti?" Petik 2. Bab 3216. Ji Cheng menundukkan kepalanya, merasa sangat malu dan berkata, "Ayah, aku mengerti." Melihat putranya, Ji Lianjun menepuk bahunya dan berkata, "Jika paman keduamu benar-benar bergabung dengan orang luar untuk mengambil tindakan, kamu bisa ambillah kalian berdua. Jika adikku pergi, jangan masuk ke air berlumpur ini. Dan putra paman ketigamu, hibur dia selama beberapa hari, lalu biarkan dia pergi, dan jangan biarkan dia terlibat. Lebih baik jangan beritahu paman keduamu tentang identitasnya." "Ya, saya mengerti." Ji Cheng mengangguk. Pada saat ini, kedua saudara perempuan, Ji Meiyan dan Ji Meiling, masuk ke dalam barisan ajaib dan bersiap untuk membawa Ji Yun dan yang lainnya keluar. "Kak, mungkin kita benar-benar melakukan kesalahan kali ini. Kakak tertua malah melihat tanda itu. Mungkin dia benar-benar anak paman ketiga dan saudara keenam kita. Kalau begitu, apa yang kita lakukan, pantas saja ayah marah."
Petik 2. Ji Meiling berkata dengan suara rendah. Ji Meiyan juga sedikit gugup saat ini, kakak tidak mengatakan bahwa dia melihat token itu. Jika kami melakukan kesalahan, minta maaf saja. Pokoknya, kami tidak bisa terluka dalam susunan ilusi. Kita hanya perlu mengeluarkannya dengan cepat. Mereka berdua buru-buru mencari Ji Yun dan yang lainnya dalam formasi ilusi, tetapi mereka berjalan untuk waktu yang lama dan bahkan tidak melihat satupun angka. Saya menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka berbalik, mereka selalu kembali ke posisi semula. Kali ini, keduanya sedikit panik. Kakak, kenapa kita terjebak dalam formasi ilusi dan tidak bisa keluar? Ji Meiling melihat sekeliling dengan panik. Aku tidak tahu. Aku jelas mengikuti instruksinya. Aku tidak seharusnya tersesat dalam susunan ilusi. Kenapa aku tidak bisa keluar? Petik 2. Ji Meiyan juga sedikit panik. Tepat ketika mereka berdua panik, Dev dan yang lainnya sudah keluar dari formasi ilusi. Tidak ada cara untuk menjebak Dev dengan susunan ilusi tingkat ini. Sekarang Dev bahkan memiliki sumber ilusi. Jika dia ingin menggunakan susunan ilusi untuk menjebak Dev, itu hanyalah tipuan. Mereka bertiga berjalan menuju aula, tempat Ji Cheng dan Ji Lianjun sedang menunggu. Melihat Ji Yun dan yang lainnya datang, Ji Cheng buru-buru menyapa mereka. Kakak keenam, aku benar-benar minta maaf. Kakak perempuan tertua dan keduamu terlalu nakal dan membawamu ke dalam barisan ilusi. Aku akan memberi mereka pelajaran nanti. Ji Cheng buru-buru mengikuti Ji Yun untuk meminta maaf. Lagi pula, Ji Yun baru saja tiba di rumah Ji dan hal seperti ini terjadi, yang pasti akan membuat Ji Yun merasa tidak nyaman. Kakak serius. Kakak kedua mungkin juga memikirkan keselamatan keluarga Ji, kata Ji Yun sambil tersenyum tipis. Kakak keenam, ini ayahku dan pamanmu. Ji Cheng segera menarik Ji Yun ke Ji Lianjun. Ketika Ji Yun melihat ini, dia berlutut di tanah sambil letupan, lalu bersujud kepada Ji Lianjun 3 kali. Keponakan Ji Yun, temui pamanku, kata Ji Yun bersemangat. Ji Lianjun memandang Ji Yun, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya langsung menjadi lembab. Anak baik, cepat bangun, cepat bangun. Ji Lianjun membantu Ji Yun berdiri, lalu menatap Ji Yundun dan berkata, kamu persis seperti ayahmu. Bahkan tanpa tanda apapun, aku bisa mengenalimu sekilas. Paman, ini 2 temanku, Dev dan Huo Feng. Ji Yun segera memperkenalkan Dev dan Huo Feng kepada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengangguk sedikit ke arah Dev dan yang lainnya, lalu berkata, silakan duduk. Setelah duduk, Ji Lianjun berkata kepada Ji Cheng, Cenger, pergi dan panggil kedua saudara perempuanmu. Jangan berpikir kamu bersembunyi. Ini berakhir jika mereka tidak masuk. Mereka harus dihukum atas apa yang terjadi hari ini. Petik 2. Iya. Ji Cheng mengangguk, lalu berkata kepada Ji Yun, kakak keenam, di mana kakak perempuan tertua dan keduamu lari setelah mereka membawamu keluar? Sudah. Ji Yun tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak tertua dan kedua tidak membawa kami bersama mereka. Kami berjalan keluar sendiri. Petik 2. Apa? Ji Cheng terkejut. Bab 3217. Ji Lianjun juga tertegun, dan kemudian bertanya, Xiane Fiu, kamu bilang kamu keluar dari susunan ilusi itu sendirian. Petik 2. Itu benar. Ji Yun mengangguk. Bagaimana mungkin? Formasi ilusi ini menghabiskan banyak uang dan dibuat oleh master formasi. Bagaimana bisa keluar begitu mudah? Petik 2. Ji Lianjun bergumam pada dirinya sendiri, agak sulit dipercaya. Paman, Tuan Dev adalah master formasi tingkat tinggi, dan dia sangat berpengetahuan dalam formasi sihir, jadi formasi sihir semacam ini sama sekali tidak menjadi masalah bagi kami, kata Ji Yun jujur. Tanda seru. Ji Lianjun memandang Dev dengan tidak percaya. Dev terlihat sangat muda, tapi dia sebenarnya adalah seorang master arai. Puan Ji, meskipun susunan ilusi Anda bagus, namun juga penuh dengan celah. Jika Anda bertemu seseorang yang menggunakan susunan tersebut, susunan itu dapat dipatahkan dalam hitungan menit. Jadi ketika saya berada di dalam, saya sedikit mengubah susunan ilusi. Membuat formasi ilusi ini semakin sulit untuk ditembus, kata Dev sambil menyerahkannya kepada Ji Lianjun. Apa, kamu mengubah susunan sihirnya? Ji Lianjun terkejut, lalu berkata, Cenger, pergi dan temui kedua saudara perempuanmu.
Setelah mereka berdua masuk, susunan sihirnya diubah. Aku khawatir mereka keduanya aku tidak bisa keluar. Ji Cheng merasa malu. Sekarang formasi sihir telah berubah, dia tidak bisa keluar bahkan jika dia masuk, jadi Ji Cheng menatap Dev. Dev langsung mengerti maksudnya, jadi dia memberitahu Ji Cheng rumusnya. Selama kamu mengikuti instruksinya, kamu tidak akan tersesat, kata Dev. Ji Cheng mengangguk dan berlari keluar. Segera, Ji Cheng masuk bersama Ji Meiyan dan Ji Meiling. Ketika kedua gadis itu melihat Dev dan yang lainnya, mereka langsung terkejut. Bagaimana kamu keluar? Ji Meiyan bertanya dengan bingung. Diam, Ji Lianjun mendengus dingin, kalian berdua terlalu lancang. Kakak keenammu baru saja tiba dan kamu melakukan ini padanya. Apakah ini cara memperlakukan tamu? Cepat dan berikan itu padamu. Titik. Saudara keenam meminta maaf, dan Tuan Dev adalah master formasi, jadi formasi ilusi tidak dapat menjebak mereka sama sekali. Selain itu, Tuan Dev juga mengubah formasi agar lebih sempurna. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa terjebak di dalamnya? Ketika Ji Meiyan dan Ji Meiling mendengar ini, mereka langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dev sebenarnya adalah master formasi di usia yang begitu muda. Namun, mereka berdua juga tahu bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh, dan buru-buru berjalan ke arah Ji Yun dan berkata, kakak keenam, aku benar-benar minta maaf, kami salah, dan kami tidak bermaksud menghukummu. Ji Yun buru-buru berdiri, kakak perempuan tertua dan kedua, ini hanya lelucon kecil, aku tidak peduli. Petik 2. Kemudian mereka berdua menemui Dev dan Huo Feng untuk meminta maaf lagi. Sikap mereka sangat tulus dan tidak nakal seperti di awal. Terlihat bahwa bimbingan Ji Lianjun kali ini sangat ketat. Keponakan, apakah ayahmu baik-baik saja? Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan mampu membesarkan anak yang bijaksana seperti Anda. Petik 2. Ayahmu paling nakal ketika dia masih muda, dan kakekmu sangat mencintainya. Dia telah pergi selama bertahun-tahun, dan kakekmu juga merindukannya selama bertahun-tahun. Petik 2. Ji Lianjun terlihat sedikit sedih saat menyebutkan masa lalu. Ji Yun merasa malu saat mendengar perkataan Ji Lianjun. Dia paling tahu seperti apa dirinya sebelumnya. Dia hanyalah seorang playboy, yang tidak tahu apa itu sutradara. Tapi setelah mengikuti Dev, amarah Ji Yun berangsur-angsur berubah. Paman, ayahku sangat baik. Sekarang dia telah membangun sekte Feitian dan menjalankan bisnis pesawat udara. Petik 2. Jika bukan karena situasi terkini di sekte Feitian, ayahku juga ingin ikut bersamanya. Petik 2. Paman, aku ingin tahu bagaimana keadaan kakekku sekarang. Aku ingin melihat orang tuanya. Ji Yun bertanya pada Ji Lianjun. Ketika dia mendengar bahwa Ji Yun ingin melihat orang tua itu, Ji Lianjun ragu-ragu. Tetapi saat ini, seorang pelayan dari keluarga Ji berlari masuk dan berkata, Tuan, ini tidak baik. Orang tua itu muntah darah lagi. Sekarang ketiga apoteker tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Bersambung.